Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Muhammad Fadila. NIM saya 118700768. Saya berasal dari kelas praktikum Siskom B1. Kebetulan saya terbagi menjadi grup 4 yang membahas tentang kuadratur amplitude modulation atau QAM. Langsung saja, yang pertama saya akan membahas tentang latar belakang terjadinya proses modulasi. Nah, seiring berkembangnya zaman, perkembangan teknologi semakin mengalami pembaruan yang lebih canggih. Salah satunya adalah dalam proses pertukaran informasi. Salah satu cara untuk mengaplikasikan hal tersebut adalah dengan menggunakan teknik modulasi. Teknik modulasi terbagi menjadi dua jenis sesuai dengan jenis sinyal informasi yang dikirimkan, yaitu teknik modulasi digital dan modulasi analog. Selanjutnya dasar teori yang saya akan jelaskan. Pertama, definisi modulasi. Apa itu modulasi? Modulasi dapat diartikan sebagai proses perubahan suatu gelombang periodik sehingga menjadi suatu sinyal yang mampu membawa suatu informasi, atau dengan kata lain, modulasi adalah suatu sistem penumpangan sinyal informasi dengan sinyal pembawa. Pembagiannya sendiri, modulasi terbagi menjadi dua, yaitu modulasi analog dan digital. Apa itu modulasi digital? Modulasi digital adalah modulasi yang terjadi pada sinyal informasi berupa sinyal digital dan sinyal pembawanya adalah sinyal analog. Modulasi digital terbagi menjadi 4 jenis, yaitu amplitude shift keying atau ASK, fase shift keying atau PSK, frekuensi shift keying atau FSK, dan quadrature amplitude modulation atau QAM. Nah, karena di sini saya membahas QAM, maka saya akan langsung mengerucut tentang QAM. Apa itu QAM? QAM adalah sebuah skema modulasi yang membawa data dengan mengubah atau memodulasi amplitude dan fase dari sinyal pembawa. Sinyal tersebut biasanya sinusoidal, berbeda fase dan yang lainnya, dan oleh karena itu disebut sebagai pembawa kuadratur. Maksudnya sinyal pembawa kuadratur adalah pembawa kuadratur sendiri ada di posisi 90 derajat. Nah, QAM merupakan proses modulasi yang mengkombinasikan ASK dan PSK, karena pada QAM terjadi perubahan amplitude dan fase, berbeda dengan PSK yang hanya fase saja, atau ASK yang hanya amplitude saja. Agar lebih jelasnya, saya akan menjelaskan blok diagram tentang QAM. Blok diagram terbagi dua, modulator dan demodulator. Yang pertama, di sini ada dua buah inputan, inputan 1 dan inputan 2. Nah, kedua sinyal ini merupakan sinyal pembawa, di mana terdapat dua inputan yang kemudian memasuki produk modulator. Produk modulator di sini terbagi dua, ya, produk modulator 1 dan produk modulator 2. Di mana pada produk modulator 1 ini disebut sebagai in-phase channel, sedangkan produk modulator 2 ini disebut dengan quadrature channel. Nah, in-phase channel ini dipengaruhi oleh A dikali cos omega C dikali T, atau persamaan umum QAM dengan menggunakan lokal osilator atau osilator alami ini yang nantinya akan memancarkan sinyal. Nah, sedangkan yang produk modulator ini dipengaruhi oleh 90 derajat fase shift network, sehingga ini disebut sebagai quadrature channel. Nah, kemudian kedua sinyal pembawa ini disamkan sehingga terjadilah proses penggabungan dua sinyal di sini. Nah, outputnya adalah QAM. Nah, nanti di sini ada sinyal informasi yang dikirimkan. Nanti juga akan dibawa oleh sinyal pembawa ini. Kemudian pada blok diagram demodulator terjadi multiplexing signal. Nah, di sini sinyal mengalami demodulasi. Sama halnya dengan modulator, pada diagram demodulator ini terjadi dua produk dan produk modulator 1, demodulator 1 dan produk demodulator 2. Nah, di sini sinyal terpisah jadi dua bagian seperti di awal. Nah, biasanya menggunakan apa? Menggunakan low pass filter. Nah, low pass filter ini nantinya akan menapis sinyal di bawah frekuensi cut off. Nah, sehingga yang akan diambil oleh sinyal itu adalah sinyal yang berada di atas frekuensi cut off, sehingga nantinya output sinyalnya adalah sinyal orisinil atau hasil sinyal demodulasi. Nantinya demodulasi ini yang disebut dengan keluaran sinyal QAM. Selanjutnya, metode percobaan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah komputer, keyboard, mouse, aplikasi MATLAB, dan juga Simulink yang terdapat pada MATLAB. Nah, untuk metode percobaannya kurang lebih seperti ini. Buka aplikasi MATLAB,
jalankan Simulink dan buat blok diagram seperti ini. Lalu simulasikan. Ya, di sini saya sudah menyiapkan rangkaiannya sesuai dengan yang ada di modul, di mana terdiri atas 10 panel ya. Maaf, 9 panel dan 1 keluaran. Di sini saya tambahkan scope karena untuk menyamakan sinyal yang dikirimkan dengan hasil yang sudah dilakukan modulasi KM. Langsung saja kita cek parameternya. Di sini random integer generator adalah pemancar sinyal ya. Pemancar sinyal digital pada proses modulasi ini. Karena sinyal informasi KM ini berupa sinyal digital. Kita lihat di sini ketentuan atau parameternya adalah sebagai berikut. Kemudian di sini ada modulator baseband. Nah, di sini ada persamaan yang dituliskan di modul. Eksponensial 2 dikali Pi dikali I dikali matriks 07 dibagi 8. Nah, 8 ini apa? 8 ini adalah banyaknya fase yang akan dihasilkan pada diagram konstelasi. Nah, sehingga hasilnya itu akan kurang lebih seperti ini. Ini adalah hasil dari diagram konstelasi di modulator. Ada 8 fase. 0, 1, 2 sampai 7. Selanjutnya di sini ada constellation diagram sama seperti tadi. Nah, di sini ada demodulator. Fungsi demodulator seperti yang tadi sudah saya jelaskan, dia memisahkan sinyal informasi dan sinyal pembawa. Sama halnya dengan demodulator, apabila sinyal memiliki persamaan A, maka demodulator juga memiliki persamaan A. Hal ini disebabkan agar tidak terjadi sinyal yang rusak atau noise atau intervensi dari hal lain. Oleh karena itu, diperlukan kesamaan atau koherensi dari kedua panel ini, modulator dan demodulator. Di sini ada 8 fase juga ya. Dan keluarannya integer atau bilangan bulat. Nah, di sini ada sine wave. Nah, ini yang disebut dengan in-phase channel. In-phase channel ini sinyal pembawa berubah sinyal sinus terus dengan amplitude 2 volt, frekuensi 3 Hz, fasenya 0 dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada, nah ini panel yang disebut dengan quadrature channel. Nah, di mana amplitude-nya lebih kecil, 1. Frekuensinya sama 3 Hz. Selanjutnya, di sini ada complex to real imaginer. Jadi output dari modulator ini dipisah menjadi 2, real dan imaginer. Nantinya yang real dikalikan dengan in-phase, yang imaginer dikalikan dengan kuadratur. Nah, di sini ada perkalian dengan produk. Jadi nanti panel in-phase dikalikan dengan hasil dari real dari modulasi. Kemudian yang imaginer dikalikan dengan kuadratur panel di sini, kuadratur channel. Nah, kemudian keduanya ditambahkan. Nah, kedua sinyal pembawa ini nantinya akan memodulasikan sinyal informasi di sini. Nah, oleh sebab itu saya akan mencoba melihat terlebih dahulu run simulasi. Ya, baik. Sudah berhasil disimulasikan. Nah, di sini tampil constellation diagram. Nah, di sini constellation diagramnya sudah kita atur sesuai dengan yang ada di modul.
Nah, dari sini terdiri dari 8 fase ya. Fasenya ada 0, kemudian 45 derajat, 90 derajat, 135 derajat, 180 derajat, 225 derajat, 270 derajat, dan 315 derajat. Selanjutnya, kita langsung lihat saja outputnya. Nah, di sini terjadi proses demodulasi ya. Sehingga inilah hasil sinyal dari proses modulasi QAM. Nah, kita bandingkan dengan sinyal informasi. Nah, seperti ini. Ini sinyal informasi yang dikirimkan dan ini yang diterima oleh pemancar yang berwarna oranye. Hasilnya adalah sama ya. Sehingga ekivalen, sehingga cobaan ini telah berhasil. Adapun karakteristik dari ini, hasil sinyalnya terbagi jadi 24 bitrate karena setiap setiap tahapnya ini, setiap kotak mewakili 3 bit. Nah, untuk lebih jelasnya saya jelaskan di PPT. Nah, ini saya menjelaskan diagram konstelasinya sudah jelas bahwasanya terdiri dari 8 fase. Nah, di mana konstelasinya itu terdiri dari 0, 45, 90, 135, 180, 225 dan 270 dan 315 derajat. Nah, adapun rangkaian QAM yang telah dibuat dihasilkan dari QAM 8 QAM 8 PSK. Nah, kenapa 8 QAM 8 PSK? Karena ini terdiri dari 8 PSK ya, 8 PSK dan 8 QAM dan dengan 2 amplitude dan 8 fase. 2 amplitude ini adalah 1 volt dan 0,75 volt. Kita perhatikan di sini. Sini 1 volt dan sini 0,75 kurang lebih. Ya. Nah, 8 fasenya diwakili 8 titik yang melambangkan amplitude. Nah, oleh karena itu saya menyebutnya sebagai 8 km 8 PSK. Nah, adapun hasil dari sket keluaran sinyal modulasi QAM, saya sudah menjelaskan bahwa terdiri dari 24 bitrate, di mana terdiri dari 8 baut secara keseluruhan. Satu bautnya itu mewakili 3 bit, di mana bitnya itu adalah 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 101, 110, dan 111. Ini didapat dari mana? Didapat dari diagram konstelasi untuk 8 PSK. Nah, untuk diagram konstelasi 8 PSK kurang lebih seperti itu untuk pembagian sudutnya. Tergantung fasenya. Karena kebetulan ini ada 8 fase sehingga sama dengan literatur. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.